Sejarah Peradaban Mesopotamia. Peradaban Akkadia tahun 2334 hingga 2154 sebelum Masehi. Sargon dari Akkad adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kuno Mesopotamia dan pendiri Kekaisaran Akkadia. Kekaisaran pertama yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Mesopotamia. Sargon memerintah sekitar tahun 2334 hingga 2279 sebelum Masehi dan merupakan raja yang terkenal karena kemampuannya dalam militer, administrasi, dan politik. Sargon memulai karirnya sebagai seorang pejabat di istana Raja Urzababa dari kerajaan Kish. Ia kemudian melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan dan menjadi Raja Kish. Dengan keterampilan militer dan strategi politik yang cerdas, Sargon berhasil menaklukkan kota-kota Sumeria, termasuk Uruk, Ur, Lagas, dan Umma, serta kota-kota lain di wilayah Mesopotamia. Setelah merebut kekuasaan di Mesopotamia Selatan, Sargon mendirikan kota Akkad sebagai ibu kota kekaisarannya. Ia menciptakan kekaisaran pertama yang terpusat dengan birokrasi yang terorganisir, sistem pajak, dan tentara tetap. Kekaisaran Akkadia mencapai puncak kejayaannya di bawah Sargon, dengan wilayah yang membentang dari Teluk Persia hingga Laut Mediterania. Sebelum munculnya Kekaisaran Akkadia, wilayah Mesopotamia didominasi oleh peradaban Sumeria, yang terdiri dari kota-kota negara yang independen, seperti Ur, Uruk, dan Lagash. Orang Akkadia adalah kelompok Semitik yang tinggal di utara wilayah Sumeria. Mereka berbicara bahasa Akkadia yang merupakan salah satu bahasa Semit paling awal yang tercatat. Bahasa Akkadia ditulis menggunakan aksara paku yang dipinjam dari budaya Sumeria. Peradaban Akkadia juga dikenal karena kontribusinya dalam seni, arsitektur, dan sastra, termasuk epik terkenal seperti epik Gilgamesh. Di bawah Sargon dan penerusnya, kekaisaran ini memperluas pengaruhnya hingga mencapai wilayah yang kini dikenal sebagai Iran, Suria, dan Anatolia. Pada puncaknya, Kekaisaran Akkadia menguasai seluruh wilayah Mesopotamia, membentuk jaringan perdagangan yang luas, dan menciptakan budaya terpadu yang mencakup seni, sastra, dan teknologi. Setelah mencapai puncak kejayaannya, Kekaisaran Akkadia mulai mengalami kemunduran. Banyak kota-kota yang ditaklukkan melakukan pemberontakan karena tidak puas dengan pemerintahan Akkadia. Kekaisaran ini juga mengalami serangan dari bangsa Gutian, suku barbar dari pegunungan Zagros, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya kekaisaran sekitar tahun 2154 sebelum Masehi. Meskipun kekaisaran Akkadia runtuh, pengaruhnya tetap bertahan dalam budaya Mesopotamia selanjutnya. Bahasa Akkadia terus digunakan di wilayah tersebut dan mempengaruhi bahasa dan administrasi Babilonia dan Asyur yang muncul kemudian. Selain itu, model pemerintahan terpusat dan birokrasi yang diperkenalkan oleh Sargon menjadi inspirasi bagi kekaisaran selanjutnya. Peradaban Babilonia. Dinasti Babilonia pertama. Raja Sumu'abum adalah pendiri dinasti Babilonia pertama dan dianggap sebagai pendiri kota Babilonia sekitar tahun 1894 sebelum Masehi. Ia adalah seorang pemimpin Amorit, yaitu suku Semitik yang bermigrasi ke Mesopotamia dari wilayah barat, mungkin daerah Suria dan sekitarnya. Sumu'abum berasal dari suku Amorit yang dikenal sebagai suku nomaden dan sering berinteraksi serta bercampur dengan peradaban-peradaban besar di Mesopotamia. Pada masa Sumu'abum, Mesopotamia terdiri dari banyak kota-kota negara yang sering bersaing satu sama lain untuk kekuasaan dan pengaruh. Sumu'abum mendirikan kota Babilonia, yang pada awalnya hanyalah salah satu dari banyak kota negara kecil di Mesopotamia. Meskipun Sumu'abum adalah pendiri Babilonia, pada masa pemerintahannya, Babilonia belum menjadi pusat kekuasaan besar dan hanya berperan sebagai kota negara independen. Informasi mengenai pemerintahan Sumu'abum relatif terbatas. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ia memerintah selama sekitar 14 tahun. Sumu'abum memulai proses memperkuat kota Babilonia
namun tidak diketahui pasti apakah ia memiliki pengaruh yang signifikan dalam ekspansi militer atau pembangunan besar-besaran. Setelah Sumu Abum, kekuasaan dilanjutkan oleh para penerusnya, termasuk Sumu Lael dan kemudian Hammurabi, yang akhirnya membawa Babilonia ke puncak kejayaan. Dinasti yang dimulai oleh Sumu Abum dikenal sebagai dinasti Babilonia pertama, yang bertahan hingga penaklukan oleh bangsa Kasid beberapa abad kemudian. Salah satu raja paling terkenal dari Babilonia adalah Hammurabi, yang berkuasa dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahannya, Babilonia berhasil menyatukan sebagian besar Mesopotamia dan menjadi kekuatan dominan. Hammurabi memperkuat pertanian dan perdagangan dengan membangun jaringan irigasi yang luas dan memperbaiki infrastruktur kota. Babilonia menjadi pusat perdagangan yang penting dengan jaringan perdagangan yang mencapai wilayah jauh. Pada masa ini, Babilonia juga mengalami perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk astronomi, matematika, dan penulisan. Undang-Undang Hammurabi. Salah satu kontribusi terbesar Hammurabi adalah penciptaan Undang-Undang Hammurabi, yang merupakan salah satu kumpulan hukum tertulis tertua yang diketahui. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan keadilan. Undang-undang ini tertulis di atas tel atau batu besar dan lempengan tanah liat dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Babilonia. Undang-undang ini juga terkenal dengan prinsip hukum mata ganti mata atau lex talionis yang menekankan pembalasan setimpal. Struktur Undang-Undang Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi terdiri dari 282 pasal hukum yang diukir pada batu basalt. Batu tersebut menampilkan relief Hammurabi yang menerima hukum dari Dewa Samas atau Dewa Keadilan. Hukum-hukum ini diatur berdasarkan kategori, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hukum pidana, hukum perdata, perdagangan, properti, keluarga, pernikahan, dan kewajiban sosial. Prinsip-prinsip utama. Undang-undang ini sangat terkenal dengan prinsip pembalasan setimpal, di mana hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Misalnya, jika seseorang menyebabkan luka serius, ia harus menerima hukuman yang setara. Hukuman dalam Undang-Undang Hammurabi bervariasi, tergantung pada status sosial pihak yang terlibat, bangsawan, rakyat jelata, atau budak, menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang kuat dalam masyarakat Babilonia. Banyak pasal dalam undang-undang ini berfokus pada kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban atau pihak yang dirugikan, terutama dalam kasus kerusakan properti atau cedera fisik. Beberapa hukum dalam undang-undang ini menunjukkan upaya untuk melindungi orang-orang yang lebih lemah dalam masyarakat, seperti janda, yatim piatu, dan budak, dengan memastikan hak-hak mereka. Contoh isi Undang-Undang Hammurabi. Hukum pidana. Jika seseorang mencuri dari kuil atau istana, ia harus dibunuh, dan barang yang dicuri harus dikembalikan. Jika seseorang menyebabkan luka serius pada orang lain, hukumannya adalah menerima luka yang sama, atau mata ganti mata. Hukum perdata dan properti. Jika seorang bangsawan mencuri tanah dari bangsawan lain, ia harus membayar ganti rugi 10 kali lipat dari nilai tanah yang dicuri. Jika seseorang menghancurkan ladang atau kebun orang lain, ia harus mengganti rugi kerusakan tersebut. Keluarga dan pernikahan. Jika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti, istrinya harus menjalani ujian air untuk membuktikan kesuciannya. Jika seorang suami meninggal dan meninggalkan istri dengan anak kecil, istri tidak boleh dipaksa meninggalkan rumahnya. Ia berhak tinggal di rumah suaminya selama hidupnya. Perbudakan. Jika seorang tuan membebaskan budaknya dan kemudian menolak memberikan hak budak yang sah, tuan tersebut akan dihukum. Jika seorang budak melarikan diri dan kemudian ditemukan, budak tersebut harus dikembalikan kepada tuannya. Dalam Undang-Undang Hammurabi, ujian air adalah sebuah ritual
yang digunakan untuk menentukan kebenaran dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan tuduhan kejahatan serius seperti perzinahan atau pelanggaran kepercayaan tanpa adanya bukti langsung. Ujian ini mencerminkan praktik-praktik hukum dan religius di Babilonia kuno, di mana keadilan seringkali dikaitkan dengan kehendak dan intervensi ilahi. Ujian air digunakan sebagai metode untuk menguji kejujuran atau kepolosan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan serius, terutama ketika bukti fisik atau saksi mata tidak tersedia. Proses ujian air. Orang yang dituduh, seringkali perempuan yang dituduh berzina atau berkhianat terhadap suaminya, harus menceburkan diri ke dalam sungai atau air yang mengalir sebagai ujian. Jika orang tersebut selamat dari ujian air, misalnya tidak tenggelam, dianggap bahwa dewa telah membuktikan kepolosannya dan ia dinyatakan tidak bersalah. Jika orang tersebut tenggelam atau tidak selamat dari ujian air, hal ini dianggap sebagai bukti bahwa ia bersalah, dan hukuman dapat dijatuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 132 dari Undang-Undang Hammurabi menyatakan, jika istri seorang pria dituduh berselingkuh dengan pria lain, tetapi tidak ada bukti, maka ia harus bersumpah dengan nama dewa dan menjalani ujian air. Jika ia selamat dari ujian air, ia dianggap tidak bersalah dan dapat kembali kepada suaminya. Ujian air adalah contoh bagaimana masyarakat Babilonia memandang keadilan sebagai sesuatu yang berada di bawah kendali para dewa. Dewa Shamash, yang dikenal sebagai dewa keadilan, dianggap ikut campur tangan dalam menentukan nasib orang yang diuji. Meskipun dianggap sebagai cara yang sah untuk menentukan kebenaran pada masanya, ujian air juga rentan terhadap kritik sebagai metode yang tidak adil dan berisiko, terutama karena hasilnya tidak selalu tergantung pada kebenaran, tetapi lebih pada kemampuan fisik individu untuk bertahan di air. Praktik ini mencerminkan keterbatasan sistem hukum kuno yang seringkali bergantung pada ritual dan kepercayaan terhadap takdir yang ditentukan oleh kekuatan supranatural. Ujian air dalam Undang-Undang Hammurabi menunjukkan cara masyarakat Babilonia kuno berusaha untuk menyelesaikan konflik hukum yang kompleks dengan melibatkan unsur-unsur religius dan kepercayaan terhadap intervensi ilahi, yang sekarang dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan tidak rasional dalam penegakan hukum modern. Undang-Undang Hammurabi disusun untuk menegakkan keadilan, mengurangi ketidakadilan, dan menjaga ketertiban di masyarakat Babilonia. Hal ini dinyatakan dalam preambul kode, di mana Hammurabi menyatakan bahwa ia menerima hukum dari Dewa Shamash untuk membawa kesejahteraan bagi rakyatnya dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Undang-Undang Hammurabi bukan hanya merupakan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, struktur ekonomi dan pandangan dunia masyarakat Babilonia. Undang-undang ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan keadilan dalam peradaban kuno dan menjadi dasar perkembangan hukum di peradaban-peradaban berikutnya. Undang-Undang Hammurabi merupakan salah satu dokumen hukum tertulis paling penting dalam sejarah hukum yang menunjukkan kompleksitas sistem hukum dan sosial di Babilonia kuno. Itulah sebagian kecil dari peristiwa sejarah peradaban Mesopotamia. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.